sandal buat latihan. Jadi pukul petnya buat mukul pakai sandal jepit, sandalnya alas kaki itu. Karena memang kondisi masih awal seperti itu, belum punya apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Agus Salim di acara Siapa Dia, Dia Siapa di NTV kita. Hari ini saya mendatangkan tamu ya. Memang asing sih, namanya memang mungkin banyak yang belum mengenal lah ke beliau. Tapi sepak terjangnya patut kita perhitungkan ya, karena sudah beberapa kali menciptakan atlet-atlet olahraga yang latih tanding, artinya sudah meraih medali-medali ya. Namanya Mas siapa Mas? Debbie Abdul Ghani, biasa dipanggil Debbie. Iya, namanya agak perempuan ya, Debbie Abdul Ghani. Tapi jangan macam-macam. Mas Debbie ini pelatih Muay Thai. Tahu Muay Thai ya? Muay Thai itu ya nendang, ya norkop, macam-macam ya. Itu Muay Thai. Jadi memang jangan selalu dekat lah dengan Mas Debbie, tidak khawatir disikut sampean. Monggo Mas Debbie. Oke. Mas Debbie ini termasuk apa ya? Perintis olahraga Muay Thai di Probolinggo Mas. Betul Mas? Betul, khususnya di Probolinggo. Ya, diceritakan mulai kapan Mas? Kira-kira Mas? Itu awal merintis Pak ya. Hmm. Itu saya belajar Muay Thai itu sejak tahun 2011. Di mana? Waktu itu di Pasuruan. Oh, sampean Saya belajar ke Oh, Pasuruan. oke. Jadi awal saya belajar itu karena pagi kerja. Jadi saya belajarnya malam hari ke sana. Kerja di mana sampean? Saya untuk saat ini kerja di dinas Dulu. sosial. Oh, dulu sempat mengajar Hmm. di sekolah swasta di desa. Di Pasuruan atau di Probolinggo? Di Probolinggo. Probolinggo. Jadi untuk berlatihnya sampean harus ke Pasuruan. Ke Pasuruan. Jadi ilmunya dapat dari Pasuruan. Nemen nih sampean. Ya karena hobi, Mas. Hobi ya? Hobi. Oke, terus Mas. Kebetulan di Probolinggo belum ada. Kebetulan ada teman yang mengenalkan dengan olahraga ini. Jadi setelah selesai bekerja atau waktu luang di sore hari ya saya berangkat ke Pasuruan. Latihannya itu setelah sholat isya sampai selesai. Kadang saya nyampe rumah tengah malam. Itu PP seminggu 3 kali 4 kali saya ke Pasuruan. Enggak PP ya? Iya, PP. Ya lumayan Mas. Lumayan, ya lumayan. Ya, dari dulu itu apa Mas obsesi sampean itu kok? Ya, gimana ya? Namanya hobi, Mas. Jadi kalau orang hobi kan apapun dilakukan selama itu untuk kebaikan. Seperti itu. Kebetulan saya pernah kok ini ada olahraga baru. Kemudian kok lebih menantang kayaknya. Jadi saya mencoba untuk mempelajari itu. Sampean dengar apa namanya? Basecamp Muay Thai atau gimana? Pasuruan. Awalnya sih sebelumnya kan juga mendalami bela diri yang lain sebelum Muay Thai. Oh, di sini. Banyak teman, kenalan, akhirnya oh ini loh ada tempat latihan Muay Thai ya. Saya coba untuk belajar. Seperti itu Ya, ceritanya. obsesi sampean dulu waktu itu? Obsesinya sih ingin menguasai ilmunya, Muay Thai itu. ilmu Muay Thai itu sampai dengan ya prestasinya untuk saya tularkan ke anak didik. Seperti itu. Saya Mas. Waktu sampean belajar ke Pasuruan itu kan Iya. masih belum pelatih sampean, belum ya? Sebetulnya di bela diri yang lain sudah pelatih. Oh, Sudah pelatih. tapi bukan Muay Thai. Bukan Muay Thai. Oke. Seperti Berapa tahun di Pasuruan, Mas? Itu untuk belajar Muay Thai itu ya. Sampai sekarang masih aktif sering ke sana walaupun tidak sesering dulu waktu masih belajar. Waktu belajar kira-kira berapa tahun sampean? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Setelah itu baru mendirikan Iya, seperti itu. Probolinggo baru merintis seperti itu. Merintis untuk mendirikan Muay Thai. Kayak klub Muay Thai. Klub Muay Thai. Iya. Nah, awal-awal mendirikan ini itu kan tidak gampang Mas mencari ya katakanlah Iya. murid lah atau atlet lah. Iya, apalagi Muay Thai kan istilahnya masih asing ya.
Ketika Betul. orang pakai sarung tinju, orang berpikirnya itu tinju. Tinju. Padahal Tapi nendang loh ya. kok ada kakinya juga main. Nah, baru kita kelakani lu nyamannya Muay Thai. Muay Thai. Bedanya seperti ini, seperti Hmm. itu. Ya awal mula ya anak didik saya sendiri yang di sekolah saya ajak berlatih. Sekolah mana itu? MTS Miftahul Ulum Tunggak Cerme. Oh, desa sana ya? Ya di desa. Bahkan latihannya ya bukan di tempat yang bagus, ya di lapangan, ya sak nemunya tempat di Ya, halaman juga bisa jadi. Ya di sawah-sawah gitu ya? Ya seperti itu. Bahkan di pinggir sungai juga pernah latihan itu. Oh, Mas. Ini kan lucu lah. Jadi Iya. lucu tapi apa ya? Menarik ya. Ketika Mas Debi ini ingin mengembangkan olahraga Muay Thai, dia harus mengajarkan anak didiknya dulu, kan betul Iya, Mas ya? betul. SD Mas ya? Waktu itu masih tingkat SD dan SMP. Ya tingkat SD lah. Iya. Gitu. Samain paksa atau gimana itu? Ya tidak, saya tawarkan saja yang berminat saja. Iya iya iya. Akhirnya memang ada yang ngikut ya? Iya, ya termasuk yang kemarin di wawancara Mustaqim. Mustaqim itu anak murid saya pertama, Oh itu murid SD sampean ya? murid MI saya. Oh ya Allah. Iya. Yo hebat ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, berarti itu sudah dirintis sejak di Se- sekolah sama sampean Sejak ya. sekolah, iya. Ya. Akhirnya merambah ke kota Mas, sampean Mas. Eh 2016 saya mencoba membuka latihan di kota, Hmm. akan tetapi untuk di prestasinya masih belum. Jadi peminatnya masih orang-orang dewasa. Orang dewasa. Orang dewasa. Ya. Jadi mereka lebih ke arah kebugaran. Ya, Jadi ya kata termasuk dulu istri saya juga muridnya Mas Debi. Banyak teman-teman lah. Iya. Teman-teman saya di kerja di bank di mana-mana itu Iya. termasuk muridnya Mas Debi gitu ya. Iya. Tapi mereka bukan atlet, Bukan untuk kebugaran. hanya untuk Ya, ya olahraga. lah begitu. Olahraga. Ya. Nah, akhirnya terpikir untuk punya atlet itu gimana, Mas? Memang awal mula saya mendalami Muay Thai memang arahnya untuk ke prestasi, Pak. Prestasi. Untuk ke prestasi. Oh, oke. Nah, terus Jadi ya jadi begini ceritanya, begini saya cerita gini Mas. Setelah saya punya lisensi melatih itu di Probolinggo kan belum masuk KONI Mas. belum. Nah jadi saya mengajukan di KONI itu sejak tahun 2013. Hmm. Nah kemudian diterima di KONI, masuk dalam olahraga yang di naungi KONI itu baru tahun 2016. 16. Jadi selama kurun waktu 3 bulan, selama kurun 3 tahun untuk mengirim atlet, latihan dan lain sebagainya itu biaya mandiri. Walaupun sebaiknya luar pulau itu biaya mandiri. Jadi kami pembuktian dulu baru bisa Swadaya. terima di KONI, ya betul. Iya, oke lah. Setelah terima di KONI itu apa prestasi dulu atau gimana sampean? Prestasi dulu, Prestasi dulu ya. pembuktian dulu, Pembuktian bahwa Muay Thai ini layak lah. layak. Layak untuk dibiayai atau Betul. masuk organisasi KONI begitu. Iya betul. Ya. Jadi sebelum tahun 2016, sejak tahun 2013 ya kami swadaya. Ada event-event apapun ya kami swadaya. Ya terus hadir Mas, ikut ya. Alhamdulillah mengikuti Oh iya. Ya. level kejurnas, Liga Nas, bahkan ASEAN Championship pun seperti itu. Oh pernah ya. Iya, tapi yang di Indonesia mainnya. Ya. Sebelum apa ya masuk naungan KONI, klub Muay Thai sampean itu kan harus ada prestasinya. Iya. Apa Mas prestasi pertama itu? Prestasi pertama itu di 2015 itu ke Liga Nasional di NTB. Saya bawa 2 atlet, dapat perak sama perunggu. Awal perak mulanya perunggu ya. Juara 2, juara 3 lah. Iya, Bagus untuk awalnya. ya untuk awal bagus. Ke NTB itu Di ongkos NTB, sendiri ya? biaya sendiri. Jadi ya, Ya. artinya ya Menjadikan seperti itu, kenyataan seperti itu. Iya. Ya perjuangan Mas ya. Alhamdulillah ya. Ya perjuangan. Itu kan memang karena hobi sampean ya. Karena hobi, Pak. Iya. Nah, Karena hobi. sama ceritanya kemarin pelatih panjat tebing ya, Mas Iwan Rosidi. Sama ceritanya dengan Mas Debi ini. Jadi kemana-mana di BDW,
sarung tinju ya tuku-tuku dewe, Iya, betul urunan, betul Mas ya? iya. Lucunya dulu gini Pak, waktu masih Oke. awal-awal kita melatih Muay Thai, Hmm, kan yang namanya alat latihan itu kan ya harganya ya cukup mahal lah bagi saya, cukup mahal, mahal. mahal. Kayak glove itu sekitar 500 sekian gitu ya. Jadi masih awal-awal masih pakai sandal buat latihan. Jadi pukul petnya buat mukul pakai sandal jepit, sandalnya alas kaki itu. Hmm, hmm. Karena memang kondisi kondisi masih awal seperti itu, belum punya apa-apa. Sampai kami ya bisa bisa nabung dikit-dikit untuk beli alat. Pet tuh zaman ya. Iya untuk pet itu. Pukulannya itu pakai sandal jepit awal-awalnya itu. Kan enggak punya alat. Iya Mas. Kan Anda sudah tahu sendiri bahwa untuk olahraga yang baru muncul itu kan tidak ada dananya. Betul, betul. Sampean kok ngotot aja Mas? Ya kembali lagi ke hobi Mas. Oh, Senang Mas. senang sampean ya. Kalau senang seperti itu, apapun dilakukan selama itu positif. Ya, memang positif ya, tapi kan bertentangan dengan isi kantong akhirnya Mas. Betul, Ya. betul. Tidak Iya. ada gejolak, aduh aku entek akeh ya begitu ya. Kalau hitung-hitungan, alhamdulillah tidak pernah, Mas. Hmm. Kami pelatih tidak pernah hitung-hitungan masalah apa yang telah kami keluarkan untuk kegiatan anak-anak tidak Hmm, pernah. hmm. Hebat ya. Jadi tidak gampang untuk itu. Ya. Sampai sekarang sudah masuk kondi ya. Iya, alhamdulillah sejak tahun 2016. Namanya apa Mas? Klubnya Ya, Kris Samudra. Kris Samudra. Kan ada Pasuruan juga ya, Pasuruan ya. Iya, Sama namanya ya. namanya sama. Oh, Kris Samudra. Kalau latihannya di mana? Kalau yang di sini, Di kota ini. yang di kota untuk saat ini saya masih ini privatan saja. Kalau untuk prestasi Belum. belum. Saja. Privatan. Jadi ke rumah-rumah. Oh, sampai juga melatih di rumah-rumah itu ya. Iya, Panggilan, Mas. ya seperti itu. Pelatih panggilan. Iya, dipanggil. Wah, enak sampean. Iya, Itu pelatih prestasi bukan atau kebugaran? untuk kebugaran saja. Oh Mungkin iya iya iya. ibu-ibu ibu-ibu atau mas-mas yang mungkin sibuk dalam bekerja, kemudian dia ke gym Nggak sempat. ada sempat bisa manggil saya untuk melatih di rumahnya. Selama ini banyak enggak orang-orang privat ke sampean? Sebelum ada Corona. itu sempat rame, hampir tiap sore atau malam saya ada panggilan. Tapi akhirnya sudah sangat berkurang. Tapi masih ada. Masih ada Masih satu ada. dua ya. Itu latihannya beda, Mas. Prestasi dan kebugaran. Untuk level ke apa nih ke fisiknya mungkin lebih diturunkan lagi, menyesuaikan dengan kemampuan orangnya. Karena untuk kebugaran, Untuk mungkin kebugaran saja. karena usia ya. Usia lagi, Oh iya oke oke. kan arahnya beda mas. Yang satu untuk prestasi, satu untuk kebugaran saja. Yang penting keringetan. Nah, Oh. Kalau sementing keringetan kan mereka kan bisa tinju-tinju dewe, Bos. tapi kan di Muay Thai saya tidak berlatih hanya sekitar gerak. Jadi teknik bela dirinya pun yang harus saya ajarkan. Oh, oke oke. Iya. Tapi bukan hanya sekedar keringetan. Ya? Iya, teknik bela diri yang benar seperti apa, tekniknya bagaimana, cara mukul yang benar seperti apa, ya harus wajib saya ajarkan. Ibu-ibu itu. Iya. Itu. Iya. Berapa ibu-ibu sampean ajari, Mas? Kok bojone digepuki kabeh, Mas? Ya enggak juga. Enggak kan juga ya. Tujuannya bukan untuk gebuk ibu coba. Iya. Untuk olahraga kan yang utama itu. Berapa orang kira-kira sebelum corona? Waduh, kurang lebih 10 sampai 20 orang lah dalam seminggu itu. Dalam Dan seminggu. rumah yang berbeda-beda. Ya, keren ya. Keren menurut saya. Jadi Mas Debi ini terima les privat untuk Iya. ibu-ibu atau bapak-bapak yang memang tidak sempat ke game atau Betul. malu di game. Iya. Kan bisa, Untuk Mas. yang butuh privasi mungkin Butuh itu. privasi. Kebanyakan orang tidak ke game karena malu, Mas. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Saya pernah ke game, Mas. Saya pernah Iya. ke game. Saya hanya sekedar kepingin tahu ternyata sing teko kekar kabeh, Mas. Iya. Jadi apa ya? Bineraga tuh, Mas. Iya, Hanya loh, kok aku dhewe sing jedut ini. Akhirnya sudah kembali sudah karena malu. Nah, beda ketika privasi ya Iya. di rumahnya. Tapi mereka juga pakai sarung tinju ya. Iya. Saya menyediakan, saya membawakan di rumah. Oh, saya main bawakan untuk Jadi yang yang saya latihan latih privat hanya ya. menyiapkan hand wrap-nya saja. Hand wrap. Ya, untuk peralatan yang lain saya yang siapkan. Oke oke. Ya alhamdulillah lah di sana ketika Mas Debi ini menseriusi olahraga Muay Thai ternyata
diikuti oleh rezeki. Alhamdulillah. Betul Mas ya? Betul. Betul. Jadi itu konsekuensi atau dari kegigihan Mas Dibi sendiri akhirnya bisa mendapatkan hal yang lain lah. Nah, Betul, Mas. kita bicara prestasi Mas. Rumah sampean di mana Mas? Rumah saya di Desa Keropak, Kecamatan Bantaran. Iya, Rek. Kita tidak tahu ya di desa sana ternyata ada atlet dan ada pelatih Muay Thai. Keropak, Rek. Keropak itu kan Ponasih Selatan. bagda lauk lah. Bagda lauk. Kata orang sini. Jangan dikira orang sana itu ngarek semua, enggak. Tidak. Ada pelatih Muay Thai di sana. Jangan macam-macam ke sana. Mas, Iya, saya dengar di Lumbang, Mas, tempat Betul. latihannya Betul. untuk prestasi itu. iya. Bahkan sekarang kami sudah memiliki klub atau camp, jadi sudah ada tempat sasana sudah. Hmm. Yang awalnya kami ngemper, latihan di lapangan-lapangan, latihan di pinggir sawah, latihan di pinggir sungai. Sekarang kami sudah punya tempat sasana. Di Lumbang. Sudah ada ringnya, Us, sudah lengkap dengan sansaknya, banyak glove-nya, ada matasnya juga, alhamdulillah. ya agak lengkap ya. Alhamdulillah. Itu Alhamdulillah. dikasih atau gimana tuh? Itu kalau bangun sasananya ya swadaya. Jadi teman-teman pelatih ya urunan lah. Urunan. Atau cari pinjaman sana sini supaya bisa punya itu. Kemudian untuk ringnya kebetulan kan kemarin untuk Porprov itu kan dapat 2 emas, 2 perak. Porprov. Porprov tahun kemarin yang di Gresik. Nah, itu ada reward dari KONI berupa ring. KONI Kabupaten. Dari kabupaten dapat Oke. ring. Nah, karena dapat ring, waduh, taruh di mana ini? Kemudian barangnya segede itu, ya Segede akhirnya itu. kami membuat sasana, bagaimanapun caranya. Terpaksa wis ya. Ya, tapi alhamdulillah akhirnya punya sasana. Iya, alhamdulillah. Itu tempatnya siapa, Mas? Itu kalau tanah teman pelatih namanya Pak Anas. Oh. Iya, Ya, iya. kemudian digunakan untuk membangun sasana itu. Ya, lagi-lagi ya di Lumbang sana. Tempatnya sangat desa memang. Itu ada sasana. Ada sasana. Ada sasana. Muay Thai. Tidak di kota, kawan. Jadi latihan tidak di gor, tidak. Jadi latihan di agak menanjak ya, Lumbang. Menanjak, kemudian ya juga agak masuk jalannya itu. Agak Bukan masuk. di pinggir jalan besar. Bukan di pinggir jalan besar. Iya. Desa mana itu ada sasana Muay Thai. Ada. Nah, itu tempat latihan atlet Iya, atlet atlet apa tadi, Mas? Muay Thai. Muay Thai. Iya. Muay Thai yang apa ya, dinaungi oleh KONI Iya. dan bertempat di Lumbang. Di Lumbang. Di desa Lumbangnya ya. Bukan, itu di Desa Waturitinya, di atasnya Lumbang. Oh, di atasnya Lumbang. Atasnya Lumbang. Iya, iya, iya. Udah sampai nak balik-balik Lumbang Bantaran, Mas. Ya, ya seperti itu, Pak. Jauh tuh, Mas. Kurang lebih 30 menit perjalanan. Ya, jauh. Ya, jalannya tidak enak waktu itu. Ya, Waktu itu. Waktu Kalau itu. sekarang Lumayan karena mungkin sasarannya di Lumbang sama yang lewat Palang Besi itu kan? iya terobosan. Ya, hanya diaspal lah sama Iya. pemerintah supaya semakin enak jalan. Mungkin seperti itu juga. Mungkin seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, gini Mas, dari sampai melatih itu sampai sekarang ada berapa atlet yang sudah bergabung ke klub sampean? Yang namanya latihan itu kan ada pasang surut, Mas. Kadang rame, kadang tinggal sedikit. Itu sudah dinamika tempat latihan. Ya kalau dihitung-hitung ya bisa sampai 100 lebih. Kalau dihitung dicatat satu persatu namanya. Satu persatu ya. Iya. Kalau kumpul semua lah. Kalau kumpul semua. Itu Baik yang aktif maupun yang sudah pasif. Iya, iya, iya. Itu mereka antusias ikut itu ya. Antusias. Kan Muay Thai aneh Mas bagi Indonesia lah umpama. Iya. Ini aneh lah, tidak seperti bulu tangkis atau Iya. sepak bola itu. Iya. Ya gimana ya? Mungkin bagi yang belum pernah mendengar mungkin aneh, tapi bagi mereka ya karena sudah setiap hari ketemu, setiap hari berlatih ya tidak aneh lagi mungkin, Mas. Mungkin ya seru-seru aja latihan. Buktinya mereka ya tiap hari latihan. Enjoy mereka. Enjoy aja. Kebanyakan pelajar dari Lumbang memang. Pelajar. Memang kami melatih memang khusus pelajar. Karena untuk jenjangnya kan masih panjang. Kalau sudah kerja sulit, Mas.
untuk memprogram ke arah prestasi sulit. Sulit ya. Ya, sulit. Kalau pelajar itu memang lebih gampang Lebih mudah. untuk ke jenjang prestasi, Iya, betul Mas betul, ya? betul. Iya. Nah, berapa pelatih waktu itu Mas? Untuk saat ini di Kabupaten Probolinggo ada 3 pelatih. Hmm. Saya sendiri, Pak Ana, sama Dik Serno. Jadi Pelatih Muay Thai ya? ada 3 orang. Ya, ya kita tidak tahu lah bagaimana beratnya ya untuk melatih seorang atlet jadi atlet Muay Thai. Tapi ada beberapa murid Mas Debi ini yang sudah prestasinya luar biasa. Alhamdulillah. Ada siapa saja Mas? Untuk saat ini ada Mustaqim, ada Ervin, ada Andika, ada Khoir, Ike, Mimin, dan lain-lain. Itu yang prestasi ya? Yang prestasi nasional. Nasional ya? Ya, Keren ya. alhamdulillah. Kalau di kota lain ada enggak Muay Thai Mas? Kalau di kota lain kurang lebih sudah se-Jawa Timur sudah 50% lebih lah. Berarti ada beberapa kota yang tidak punya atlet Muay Thai Masih belum ada caburnya. Cabornya. Ya. Ya. Ini Mas. Ya. Kok senang Mas ngerokok Mas? Iya. Dulu kan pernah saya dengar Mas Depi ini latihan di Kelurahan Mangunharjo. Iya, Ya. pernah. Itu sampai sekarang Mas ya? Kalau sekarang sudah tidak lagi. Dulu sih pernah latihan, kemudian waktu itu kalau nggak salah Mas ya, ada pergantian pimpinan di kelurahan. Terus yang kedua, teman-teman sudah mulai latihan sudah mulai krok-krok asem. Jadi akhirnya saya putuskan untuk latihan di alun-alun. Sampai sekarang alun-alun. Sudah. Jadi sekarang karena saya itu sekarang sudah ada sasana, kemudian anak-anak butuh perhatian khusus, ya ngurangi Mas. Jadi lebih ke privatean ke rumah-rumah sekarang saya kalau di kota. Untuk sampai sendiri. Iya. Privat rumah-rumah ya orang-orang minta kebugaran itu ya. Yang dipanggil tadi. Yang dipanggil tadi itu. Iya. Ada enggak pejabat yang kursus sampean? Pejabat belum kayaknya. Belum ya. Belum. Ibu-ibu camat belum ya. Belum. Yang Iya. banyak sih mungkin karyawan bank dan lain sebagainya. Atau ibu rumah tangga yang banyak sih. Banyak ibu rumah tangga. Malah ibu rumah tangga. Ya pokok ojo diajari gebuk bojone lah Mas. Enggak ya? Mas. Mungkin saya nggak jadi bojone. Iya. Mas, kembali ke urusan prestasi. Iya. Itu kan tidak gampang lah untuk mendidik atlet untuk bisa meraih prestasi, apalagi medali emas begitu. Apa Mas kiat-kiatnya Mas? Kiat-kiatnya satu, setiap latihan di awal latihan dan akhir latihan selalu beri motivasi anak-anak. Yang kedua, ya kenal dengan orang tuanya. Sampean maksudnya? Iya, jadi pelatih ya kenal dengan orang tua, akrab dengan anak. Insya Allah ya anak-anak punya semangat, pelatih punya semangat, orang tua mensupport kan lebih mudah Mas untuk mencapai itu. Lebih ringan sama Lebih ringan. Mendidiknya gitu ya. Betul. Nah, untuk prestasi awal ke Mustaqim Mas ya. Iya. Itu gimana perasaan sampean ketika atletnya bisa meraih medali itu Mas? Suatu kebanggaan tersendiri Mas. Ketika anak dari nol yang kita latih kemudian mencapai di puncak prestasi. Betul. Itu tidak bisa diukur dengan apapun. Betul. Rasa bangganya, rasa senangnya. Rasa bahagianya. Iya, betul Mas. Nah, ketika sampean di guru SD mana juga Cerme ya? Tunggak Cerme. Itu kan ya ngomong mana desa Mas. Iya, betul. Desa sampean ajari keket tuh. Awal-awalnya sih ya kebanyakan sih orang tuanya nggak mendukung. Protes ya. Ketika tahu namanya bela diri kan pasti baku hantam, pasti ada benturan-benturan. Betul. Ya tinggal kita ya itulah tadi kenal dengan orang tuanya. Kenal dengan orang tua, kemudian prestasi, ada kebanggaan, akhirnya lama-kelamaan orang tua juga luluh. Malah memberi support akhirnya. Waktu itu sampean guru SD ya, guru madrasah. Madrasah di Tunggak Cerme. Iya. Apakah program Muay Thai itu program madrasah itu Mas? Bukan. Untuk olahraganya? Bukan. Oh, bukan ya. Itu di luar ekskul lah, di luar kegiatan sekolah. Berarti setelah sampean lepas dari urusan sekolah itu ya? Iya.
Oh, di sore hari. di sore harinya. Iya, Ya kebetulan dekat rumah sampean kan ya. dekat, dekat. Dekat Bantaran. Nah, ada enggak guru yang ketika itu nyinyir ke sampean? Napa ae diajari ngono? Malah tidak ada. Semua support. Iya. Bahkan di tahun-tahun berikutnya jadi ekskul. Oh, keren. Di mana itu, Mas? Ya di sekolah saya itu. Madrasah itu. Ya awalnya bukan ekskul karena ada anak murid yang prestasi, ya akhirnya tahun-tahun berikutnya masuk di ekskul di sekolah. Si. Iki rada nyeleneh iki. Ada madrasah yang memberi ekstra Betul. sekolah Muay ya. Thai. Muay Thai. Muay Thai. Ini kayaknya hanya ada di madrasah itu, Mas. Betul, betul kan kalau sekolah-sekolah umumnya kan kalau tidak pencaksilat kan karate, taekwondo itu yang umum. Kalau bela diri. Iya, kalau Nah, bela diri. Ya, ya kami satu-satunya Muay Thai Muay Thai ya. ekskul. Iya. Ada sih sekolah yang lain. Kayak di SMA Tongas juga Muay ekskulnya Thai. Muay Thai. Ya karena sama anak-anak karena prestasi itu. Akhirnya sekolah juga minta ekskul. Yang madrasah sampai sekarang ya, Yang madrasah ekskulnya. ini sudah mulai ini apa namanya? Tidak ada karena saya sudah pindah tugas. Oke. Iya. Kayaknya berkurang ya. Ya berkurang. Rek, madrasah. Rek. Tapi kan dari sana mestinya, Mas. Kayak Mustaqiim kan dari sana mestinya. Iya. Iya harus besar juga ya madrasah itu mungkin. Ya nantinya Menurut saya kan sih. nantinya ya Mustaqim ya akan meneruskan. Ya, Akan alhamdulillah. meneruskan situ. Semoga begitu. Mas. Semoga begitu. Karena memang olahraga itu positif. Semua olahraga itu positif. Betul, Mas ya? Betul. Apalagi ada prestasinya. Nah, ketika sampean harus menguras banyak tenaga dan banyak uang untuk urusan hobi ini, kira-kira istri Alhamdulillah untuk keluarga tidak ada masalah. eh, Selama kan kita selalu komunikasi. hmm, Saya ngirim anak begini, monggo silakan lanjut. Tidak ada masalah. ya akhirnya support Mas Iya, ya. tetap Itu yang, support. yang menjadi semangat sampean Iya ya. betul. Beda ketika istri ngomong di duit ya. Kok urusan olahraga tuh Alhamdulillah ae. istri saya tidak pernah menanyakan itu. Oke lah. Jadi memang karir pelatih Muay Thai ini memang passion sampean. Passion. Passion sampean. Iya. Betul. Memang cita-cita dulu pengen jadi pelatih tuh Mas. Ya kalau masa muda ya belum mikir cita-cita sejauh itu. Pasti ya pengen jadi ini, pengen jadi itu ya belum. Ya passionnya ya sambil berjalannya waktu itu. Akhirnya ya. Akhirnya. Kalau awal bela diri apa sampean? Kalau dulu masih remaja saya sih di pencak silat. Pencak silat. Waktu masih remaja. Kemudian ya karena punya temen, pertemanan, belajar wushu. Oh, Kemudian ya ke Muay Thai ini. Seperti itu. banyak sampean berarti ya. Ya pernah mempelajari beberapa. Iya. Ya, hebat ya. Jadi nah, Mas, kembali lagi ke urusan pelatih. Iya, Pelatih itu sebenarnya bukan pekerjaan yang gampang. betul. Karena yang dididik adalah anak-anak remaja, anak-anak yang masih sekolah, butuh konsentrasi belajar, bermain. Itu kan butuh kesungguhan pelatihnya, Mas. Betul. Kalau pelatihnya tidak sungguh-sungguh, maka tidak jadi apa-apa anak-anak ini. Iya. Ya, apa motivasi sampean, Mas? Agar anak-anak ini jadi itu, Mas. Motivasinya ini satu tujuan saya awal yaitu ingin mengamalkan ilmu yang saya miliki, terutama di ilmu bela diri ini. Muay Thai itu. Iya, itu saja sih. Hmm. Apalagi sampai anak-anak tersebut dapat rezeki atau dapat sesuatu yang mungkin di lingkungannya tidak mungkin. Itu tujuan saya. Tidak mungkin terjadi lah. Iya. Kadang dulu ketika Mustaqim masih awal-awal jadi atlet, dia jogging siang hari. Hampir tiap hari itu kadang ya lingkungannya kadang ada opo. Pola terima maling nggak ada Kadang kan ada seperti itu ketika ada anak yang mestinya dimotivasi malah kurang support. Ya, akhirnya dia tidak dia buktikan dengan latihan sungguh-sungguh. Akhirnya yang dulunya itu apa namanya? Anggaplah ecok-ocok. Oh, jadi opo kon awan-awan Melayu. Ya. Sekarang sudah jadi support.
disupport. Malah kepingin anaknya ikut Nah, dia. malah kepingin anak-anak juga seperti Seperti itu. Mustaqim. Ya, seperti itu. Pernah enggak omong ke sampean, Mas? Orang Apa? tuanya Mustaqim. Eh, Omong dalam hal anaknya yang cerita ke saya. Kalau orang tua enggak. Orang tua enggak. Iya, Ya, orang tua kan ya. gini, Mas. Olahraga Muay Thai itu kan sedikit asing lah di telinga Iya. orang-orang Probolinggo. Asing. Selain asing juga kira-kira iso ta Muay Thai itu. Hmm. Maksudnya bisa prestasi sampai medali emas kata sampean tadi itu kan pasti ada, Mas. Iya. Pikiran seperti itu Pasti orang-orang ada, itu. pasti ada. Itu pernah kendor enggak sampean? Putus asa gitu. Ya, saya anggap kata-kata seperti itu justru menambah motivasi saya untuk lebih tekun lagi, lebih giat lagi gembleng anak-anak. Menurut Mas Debi sendiri, sekarang sudah banyak yang murid-murid atau anak-anak yang ingin gabung di camp itu ya, Iya, terutama anak Lumbang ya. betul, Betul, Mas ya? betul. Pernah enggak orang tua ngomong, Mas, titip anakku, Mas? Kalau di desa mungkin sedikit berbeda dengan di kota, Mas. Kalau di desa itu murni cul-culan lah. Biasanya lek desa cul-culan. Ya, iya, iya. Jadi anaknya latihan, ya datang sendiri. Datang sendiri. Datang sendiri. Kalau kota kan Orang- diantar. Iya, kalau di desa enggak, cul-culan sudah latihan. Baru Iya. kalau sudah prestasi atau ada kita apa kami ngundang acara apa tasyakuran atau apa, kami undang wali murid. Kalau untuk ada orang tua ngantar anaknya latihan ya enggak ada, cul-culan di Di desa. desa ya? Iya, Iya. Tapi justru itu mentalnya tambah kuat, Mas. betul. Iya, enggak manja, Betul. tidak tergantung kepada orang tuanya kan, betul ya? Iya, betul. Iya. Iya, iya. Mas, cita-cita sampean lah untuk urusan Muay Thai ini. Untuk cita-cita sampean sendiri, cita-cita dari Sasana itu sendiri, Ya, kepingin seperti apa sampean sendiri? tentunya cita-cita ya ingin semakin berkembang, Mas. Artinya tidak jalan di tempat. Ada peningkatan setiap waktu, entah tiap tahun itu ada peningkatan. Kemudian dari segi sarana, kemudian perhatian untuk anak-anak ke depannya itu yang utama. Syukur-syukur perhatian untuk pelatih, alhamdulillah. Si. Kok udah enak buri ini? Karena selama ini gini, ketika ada atlet yang juara tentu kan yang paling sering nongol, wah si ini Betul, betul. champion. Padahal untuk menjadi champion itu kan ada Pelatihnya pelatih di belakang dia. pasti. Seperti itu. Ya harapannya ya tidak hanya atlet saja yang nantinya akan mungkin dapat reward atau apalah. Tapi pelatih pun juga ada perhatian khusus. Harus ada perhatian. Nah, seperti itu. Karena walau bagaimanapun yang paling apa istilahnya itu Berjuang ya. yang berjuang yang paling ini ya, apa namanya? Yang paling soro lah istilahnya itu. Pelatih cuma dia di balik layar. Seperti itu. Iya, jadi iya Mas, kebanyakan pemerintah daerah itu hanya memperhatikan ketika anak itu sudah meraih prestasi, apalagi sampai medali emas. Itu diperhatikan. Tapi pemerintah daerah juga tidak apa ya? Tidak memperhatikan bahwa anak itu meraih prestasi ya karena pelatih. Begitu. Jadi saya juga merasakan banyak teman-teman pelatih cabang olahraga itu ya, juga berkeluh kesah. Ya mungkin dari dapat insentif lah. Ini terang-terangan saja gitu. Dapat insentif dari pemerintah daerah agar apa? Agar generasi daerah, generasi pemuda di daerah-daerah apalagi di daerah pelosok ya, itu bisa berkembang dan mengharumkan nama pemerintah daerah. Itu kan tidak gampang. Ya. Tidak gampang. Terakhir Mas, punya cita-cita buka di Keraksan enggak? Kalau Atau kota Probolinggo? cita-cita pasti ada, Mas. Kami pelatih juga ingin Muay Thai ini tidak hanya ada di Lumbang dan sekitar Lumbang. Kami ingin juga di seluruh Probolinggo ada Muay Thai. Tapi itu lagi untuk saat ini kendala di tenaga. Tenaga Di ya. tenaga pelatih. Tenaga Kan pelatih. masih ya baru 3 orang pelatihnya. Harapan kami anak-anak kami yang sekarang kuliah itu ketika mereka lulus ya bisa saya sebar untuk
untuk membesarkan Muay Thai. Ya, ya Mas. Tolong kota lah Mas diurus Mas. Siap, siap. Jadi jangan anak Lembang aja. Iya, Jadi anak Mastrip, anak Cokro, pokok kota lah. Ayo bangun di sini di kota. Nanti siapa tahu saya bisa bantu Mas untuk ya, apalah itu agar di kota itu ada cabang olahraga Muay Thai. siap, siap. Bukan hanya di desa-desa Mas. Masuk kota kala terkenal sama anak-anak di desa-desa itu. Ya karena ya ini karena Mas Debi ini kebetulan rumahnya juga di desa, akhirnya mengembangkan di tetangga di sekitar lingkungan sekolahnya. Ya anak-anak itu yang bisa meraih emas di beberapa kejuaraan di daerah-daerah yang lain. Betul Mas ya? Ya, Ya. Saya akhiri karena memang keuletan, keinginan atau kesungguh-sungguhan dari seseorang itu akan muncul ketika mereka lebih bersungguh-sungguh dan ikhlas. Betul Mas ya? betul. Kunci Betul. ikhlas. Kuncinya ikhlas ya? Ikhlas, betul. Meskipun rotok soro lah pelatih. Ya, saya akhiri, saya Agus Salim di NTV di program Siapa Dia, Dia Siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. NTV